Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat kan? Ayo, tetap semangat ya. Mari hari ini kita ibadah ya. Kita sebelum ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami akan memulai ibadah ini berserah ke dalam tangan-Mu supaya Engkau membimbing kami sepanjang ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo anak, mari kita naikkan pujian buat Tuhan, kemurahan-Mu. Sing glory, praise the Lord. Kita naikkan lagi satu pujian buat Tuhan, bahasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa ajari
kita semua sudah ada dalam sikap yang baik dan sudah duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan, berikan kami hati yang fokus, hati yang juga mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, pimpin setiap anak-anak-Mu, berikan kesehatan, berikan sukacita untuk mengikuti pembelajaran online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, Contoh Tea mau mengajak kita semua untuk membaca terlebih dahulu firman Tuhan kita hari ini. Yuk semuanya sama-sama baca bersama dengan Contoh Tea di Mazmur 28 ayat 7 ya. Ayat kita hari ini adalah Mazmur 28 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama ya, karena sudah muncul di layar sebelah sini. Yuk 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Sekali lagi ya anak-anak, 1, 2, 3. Tuhan adalah perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahwa Tuhan adalah perisai kita. Janji Tuhan adalah perisai untuk kita semua. Nah, anak-anak coba lihat gambar ini. Nah, sekarang coba Contoh Tea mau ajak kalian bermain sebentar ya. Nah, Contoh Tea punya pertanyaan. Coba ditebak. Manakah yang menurut kalian di dalam gambar ini yang merupakan senjata kalau untuk perang? Yo, coba di dalam gambar ini yang mana saja yang merupakan senjata perang? Ayo anak-anak ditebak. Wah, iya benar. Yang ini adalah mobil yang biasanya suka dipakai di dalam peperangan. Apa nama mobilnya? Mobil balap? Bukan. Atau mobil sport? Bukan juga. Mobil apa ya ini namanya? Pasti ada yang sudah tahu atau ada yang sudah menjawab di rumah. Betul, ini namanya adalah mobil tank. Mobil tank ini adalah mobil yang suka dipakai untuk perang, ya. Jadi mobil tank ini bukan mobil yang dipakai untuk jalan-jalan, tetapi mobil tank ini adalah mobil yang biasa dipakai untuk berperang. Nah, lalu yang mana lagi yang merupakan senjata perang, anak-anak? Wah, benar sekali. Lihat di lingkaran yang kedua, senjata perang yang dibawa oleh ya teddy bear itu yang membopong senjata ya. Nah, itu adalah senjata yang digunakan untuk berperang ya. Itu adalah senjata yang digunakan untuk mengalahkan musuh ya. Lalu mana lagi yang merupakan senjata perang? Nah, betul. Ini juga merupakan senjata perang yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Lalu yang mana lagi? Masih ada satu lagi. Coba anak-anak lihat lagi di gambar ini yang mana ya yang merupakan senjata perang. Ada yang lagi berpikir? Iya, betul. Inilah yang terakhir senjata perang. Ini bisa juga disebut sebagai peluru ya. Peluru untuk menembak musuh. Wah, anak-anak pintar sekali. Kalian semua sudah tahu membedakan mana yang senjata perang dan mana yang bukan. Nah, sekarang Contoh Tea punya satu gambar lagi. Nah, gambarnya adalah ini. Sekarang coba kalian juga temukan mana yang merupakan senjata perang. Ayo. Nah, pada zaman dahulu, apa yang ada di lingkaran hitam pertama ini namanya adalah ketapel. Ketapel ini pada zaman dahulu adalah senjata perang. Sekarang aja ketapel jadi mainan
senjata perang untuk mengalahkan musuh. Nah, yang mana lagi? Ayo, yang merupakan senjata perang. Ya, betul. Nah, lihat lingkaran hitam yang kedua, anak-anak. Nah, itu adalah tombak ya. Itu adalah tombak namanya, untuk menusuk para musuh, untuk digunakan mengalahkan musuh. Nah, ini juga merupakan senjata perang di zaman dahulu ya. Lalu yang mana lagi yang merupakan senjata perang? Nah, coba anak-anak lihat lingkaran hitam yang ketiga. Ada di baju prajurit. Kenapa itu jadi senjata perang ya? Wah, ternyata anak-anak tahu baju yang dipakai oleh prajurit tersebut adalah baju yang terbuat dari besi. Sehingga ketika nanti berperang melawan musuh, pas musuhnya mau menusuk, wah, nggak mempan pisaunya. Karena apa? Prajurit tersebut memakai baju yang terbuat dari besi untuk melindungi dirinya. Lalu yang terakhir, mana lagi yang merupakan senjata perang, anak-anak? Nah, betul. Ini juga merupakan senjata perang. Namanya adalah perisai. Yuk, sebut bersama-sama dengan contoh ya. Nama senjata ini adalah perisai ya. Namanya perisai. Anak-anak, di sini perisai ini berguna untuk menangkis serangan musuh. Jadi misalnya ada anak panah yang ditembakkan dari musuh. Nah, kalau prajuritnya punya perisai, maka dia tinggal angkat perisainya seperti ini, lalu dia akan terlindungi dari serangan atau dari senjata musuh. Perisai ini dibuat dari bahan yang sangat kuat, sehingga perisai ini tidak mudah rusak. Wah, hebat sekali perisai ini. Nah, perisai ini juga tidak ringan karena terbuat dari besi. Perisai ini sangatlah berat. Jadi setiap orang yang mau mengangkat perisai ini harus terlebih dahulu berlatih, dan dia harus memiliki fisik yang kuat supaya dia bisa berperang sambil membawa perisai. Anak-anak, contohnya mau tanya, kalau orang di dalam peperangan, dia kira-kira lari-lari atau dia jalan santai? Wah, lagi perang ya, atau dia begitu? Pasti anak-anak semua tahu kalau di dalam peperangan pasti para prajurit itu tidak jalan-jalan santai, melainkan ada yang lari-lari, ada yang bersembunyi, ada juga yang sibuk melawan musuh. Nah, perisai ini kemanapun prajurit itu pergi harus selalu dibawa untuk melindungi dirinya. Nah, anak-anak, kita hari ini contoh dan kamu juga punya yang namanya perisai. Wah, kita punya perisai. Di mana perisai kita? Kok aku tidak bisa melihat perisainya, contoh? Nah, anak-anak, semua anak Tuhan di dalam dunia ini punya perisai. Tapi perisainya di mana ya? Kok saya nggak bisa lihat perisainya sekarang? Wah, di manakah perisai dari anak-anak Tuhan? Perisai anak Tuhan ada di dalam hatinya. Hati yang seperti apa? Hati yang percaya kepada janji Tuhan. Contohnya ulangi ya. Hari ini aku dan kamu punya perisai. Perisainya ada di mana? Ada di dalam hati kita. Nah, hati yang seperti apa? Hati yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Nah, anak-anak, perisai kita adalah janji Tuhan. Anak-anak, siapa di
di sini yang pernah berjanji? Oh, Bu Guru, saya mau jadi anak yang baik. Saya tidak mau nangis lagi. Saya tidak mau menyontek lagi. Saya tidak mau malas lagi. Saya tidak mau menyusahkan orang tua saya lagi. Saya mulai hari ini mau makan sendiri, tidak disuapin lagi. Saya hari ini mau mandi sendiri, tidak dimandikan lagi. Nah, anak-anak siapa yang pernah berjanji? Ayo, pasti semua di sini pernah membuat janji. Ditepatin gak janjinya? Hari ini, Mah, aku besok bakal jadi anak baik. Keesokan harinya lupa sama janjinya kemarin, sudah jadi anak nakal lagi. Nah, kita ini orang-orang yang sulit untuk menepati janji. Tetapi adik-adik perlu ingat, janji Tuhan tidak seperti janji yang dibuat manusia. Kalau manusia berjanji bisa diingkari, tetapi kalau Tuhan berjanji tidak akan pernah diingkari. Janji Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Maka dari itu anak-anak, hari ini di dalam hati kita ada juga janji Tuhan. Di dalam hati Lause, di dalam hati anak-anak, di dalam hati mama dan papa ada janji Tuhan. Inilah perisai kita sebagai orang percaya. Kita punya janji Tuhan di dalam hati kita. Inilah perisai bagi kamu dan saya. Nah, anak-anak di sini siapa yang hobi melihat superhero yang satu ini? Wah, pasti anak-anak semua ada yang menjadi fans dari superhero ini. Superhero siapa ya dia namanya? Betul, dia adalah Kapten Amerika ya. Kapten Amerika ini coba anak-anak perhatikan. Dia selalu membawa perisai kemanapun dia pergi. Anak-anak bayangkan Kapten Amerika ini setiap dia pergi melawan musuhnya, dimanapun musuhnya berada, dia selalu membawa senjata andalannya, yaitu adalah perisai. Pernah nggak misalnya ya Kapten Amerika mau melawan musuh, lalu perisainya ketinggalan? Pernah nggak ada peristiwa seperti itu? Kalian pasti tidak pernah melihat peristiwa seperti itu di film Kapten Amerika. Tetapi yang kalian lihat adalah dimanapun Kapten Amerika berada, pasti perisainya selalu ada bersama-sama dengan dia. Nah, sama seperti perisai kita hari ini. Perisai kita adalah janji Tuhan. Janji Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena apa? Janji Tuhan ada di dalam hati kita. Maka janji Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Contoh Tea, juga dengan anak-anak semua. Dimanapun kalian berada, kemanapun kalian akan pergi, janji Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Nah, gunanya ini apa sih? Kita kok diberikan perisai janji Tuhan? Gunanya untuk apa? Kan tidak ada musuh. Siapa bilang tidak ada musuh? Di sekitar kita banyak sekali musuh. Musuh kita itu siapa sih? Musuh kita adalah si iblis. Wah, iblis ini setiap saat selalu menggoda anak-anak untuk melakukan perbuatan yang jahat. Iblis ini setiap saat selalu menggoda anak-anak untuk melakukan hal yang membuat Tuhan jadi sedih, untuk melakukan hal yang membuat mama papa jadi sedih. Wah, iblis setiap saat selalu berusaha
untuk menyerang kita semua. Maka dari itu kita diberikan oleh Tuhan perisai sebagai senjata untuk melawan serangan si iblis. Nah, perisai yang kita miliki digunakan untuk melawan serangan iblis. Anak-anak, ingat, iblis selalu menggoda kamu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Iblis selalu menggoda kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, ketika kamu melakukan hal yang jahat, kamu melakukan hal yang tidak baik, nah, kamu tidak akan memperoleh janji Allah. Karena janji Allah itu apa sih? Yuk kita lihat janji Allah itu apa kepada kita semua. Janji Allah bagi kita semua adalah hidup kekal bagi yang percaya dan melakukan kehendak Allah. Nah, waktu kamu digoda iblis, kamu sedang tidak melakukan apa yang Allah senangi. Waktu kamu melawan orang tua, kamu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kamu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apakah kamu hidup sesuai dengan janji Allah? Tentu tidak. Maka dari itu, kalau janji Allah ada di dalam hati kita, mari mulai hari ini adik-adik semua dan juga contoh Tea melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Contoh gampangnya melakukan kehendak Allah tuh gimana sih contoh Tea? Yang pertama, yang paling mudah, bangun tidur jangan lupa berdoa. Mau makan jangan lupa berdoa. Mau tidur lagi jangan lupa berdoa. Lalu yang kedua apalagi yang gampang contohnya contoh Tea yang bisa dilakukan oleh semua anak-anak. Yang kedua adalah jangan melawan orang tua. Waktu orang tuamu minta tolong, kamu tolongin. Waktu orang tuamu nasehatin, jangan kamu bersungut-sungut, mama ini, jangan seperti itu. Tetapi dengarlah nasihat orang tua dan lakukan dalam hidupmu. Yang ketiga yang paling gampang adalah apa contoh Tea? Yang ketiga, yuk sama-sama jadi anak yang jujur. Jujur, tidak menyontek, ya, tidak melihat pekerjaan rumah teman, ya, tetapi jujur melakukan setiap pekerjaan rumah berdasarkan hasil kerja sendiri. Nah, itu adalah 3 cara termudah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini semua bisa anak-anak lakukan dan bisa dilakukan mulai hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita lakukan apa yang contoh Tea sudah bagikan, ya. Nah, anak-anak tetap semangat untuk belajar online dan tetap mencintai orang tuamu dan tetap mencintai Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku boleh belajar bahwa janji Tuhan adalah perisai di dalam kehidupanku. Tuhan, aku memiliki perisai di dalam kehidupanku, maka aku harus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tolong supaya aku hari ini dan seterusnya bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidupku setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, contoh Tea punya 3 pertanyaan untuk anak-anak hari ini. Yang pertama adalah, apa judul cerita hari ini? Yang kedua adalah, di manakah ayat Alkitab kita hari ini? Lalu yang ketiga adalah, apa isi dari janji Allah untuk kita semua? Dijawab dan dikirimkan ke wali kelas kalian jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Yuk kita membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati anak